Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah pasangan suami istri bernama Arman dan Rani. Mereka sudah menikah selama 5 tahun dan dikenal sebagai keluarga harmonis, rajin beribadah, dan jarang terlibat masalah apapun. Namun, segalanya berubah saat seorang wanita asing datang ke desa itu. Namanya Maya, cantik, pendiam, dan memiliki aura gelap yang sulit dijelaskan. Orang-orang desa tidak tahu banyak tentangnya. Maya tinggal sendiri di rumah tua di ujung desa. Rumah yang katanya dulu pernah dipakai seorang dukun wanita sebelum menghilang secara misterius. Rani mulai merasakan keanehan di rumahnya. Malam-malam tertentu, ia terbangun oleh suara langkah kaki di halaman. Padahal, jam menunjukkan pukul 2 pagi. "Man, kamu dengar sesuatu?" Arman yang terlelap hanya menjawab, "Enggak, tidur aja Ron." Namun, suara itu terus muncul. Kadang seperti kuku menggaruk dinding. Kadang seperti bisikan perempuan yang memanggil nama suaminya. "Armaa, Armaa." Suara itu jelas, dekat, dan membuat bulu kuduk Rani berdiri. Beberapa minggu kemudian, sikap Arman berubah drastis. Ia sering marah tanpa sebab, sering pulang larut malam, dan yang paling mencurigakan, ada bau harum bunga melati menempel di bajunya. Padahal, Rani tidak pernah memakai parfum itu. Suatu malam, Rani mendengar Arman bicara sendiri di ruang tamu dengan suara pelan, seperti trans, seperti orang yang sedang dikendalikan. "Aku ikut kamu, aku datang, aku datang." Saat Rani mengintip, ia melihat Arman menatap kosong ke arah jendela, dan di luar jendela itu terlihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri sambil tersenyum samar. Rani spontan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sejak malam itu, Rani mencoba mencari tahu siapa perempuan itu. Tetangga memberikan info mengejutkan. Maya itu bukan perempuan biasa. Dia keturunan dukun tua yang dulu tinggal di rumah itu. Konon katanya, kalau dia mengincar laki-laki, rumah tangga itu pasti hancur. Rani tidak percaya pada awalnya, tapi saat ia menemukan segenggam rambut Arman, kain bekas, dan paku berkarat di bawah kasurnya, ia tahu ada seseorang yang benar-benar menginginkan suaminya. Malamnya, Rani melakukan salat, membaca doa-doa yang ia hafal. Namun setelah ia selesai, lampu tiba-tiba berkedip-kedip, jendela bergetar, dan dari luar rumah terdengar suara tertawa perempuan. Suara itu menembus masuk ke telinga. Sangat jelas, sangat mengerikan. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin parah. Piring di dapur pecah sendiri. Bayangan hitam sering melintas, dan Arman semakin tak bisa dikendalikan. Ia mulai menyebut nama Maya dalam tidurnya. Bahkan, pernah memanggil Rani dengan sebutan Maya sebelum ia sadar dan kembali marah. Suatu malam, saat Rani ingin ke kamar mandi, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah ruang tamu. Perempuan itu tidak punya bola mata. Kulitnya pucat seperti kain kafan, dan bibirnya tersenyum lebar. "Arman, milik aku," ucapnya lirih. Rani berlari, menutup pintu kamar, berdoa sekuat tenaga. Namun suara perempuan itu tetap terdengar. Ketukan keras, ketukan yang memecahkan keheningan malam. "Buka Rani, buka pintunya." Ketukan itu berubah menjadi cakaran panjang. Seretannya membuat pintu bergetar.
Esoknya, Rani nekat menemui seorang kiai sepuh di luar desa. Ia membawa semua benda aneh yang ia temukan di rumah. Saat kiai membuka bungkusan itu, wajahnya langsung pucat. Ini sihir pengikat tingkat tinggi. Seseorang ingin mengambil suamimu, bukan tubuhnya saja, tapi juga nyawanya. Rani menahan tangis. Kiai memberi satu pesan yang menakutkan. Jika Arman sudah menyerahkan darahnya, maka ia tidak bisa kembali. Malamnya, Rani mendengar suara ribut di ruang tamu. Ia menemukan Arman sedang menggores tangannya sendiri, meneteskan darah ke dalam mangkuk kecil berisi bunga melati dan kain merah. Dan di depannya, Maya sedang duduk sambil tersenyum puas. Rani berteriak, "Berhenti!" Saat teriakan itu menggema, lampu rumah padam, angin berhembus kencang. Pintu-pintu menutup sendiri. Sosok Maya berubah menjadi hitam pekat. Tangan dan kakinya memanjang, matanya merah seperti bara. Aku sudah memilih dia, dan dia memilih aku. Rani mencoba menarik Arman, namun Arman mendorongnya hingga jatuh. "Aku harus ikut Maya," ucapnya dengan suara bukan miliknya. Maya merentangkan tangan. Dari tubuhnya keluar asap hitam, asap yang melingkari Arman. Rani memeluk suaminya kuat. "Hentikan! Arman kembali. Ingat aku. Ingat rumah kita." Namun tubuh Arman mulai gemetar. Matanya putih dan darah mengalir dari hidung dan telinganya. "Aku tidak bisa, Ron. Tolong aku." Suara itu sangat lemah. Sebelum akhirnya tubuh Arman lunglai. Nafasnya berhenti. Maya tertawa, tawa yang menggema ke seluruh ruangan. "Aku sudah dapat yang kuinginkan." Tubuh Maya menghilang menjadi asap. Rani hanya bisa menangis, memeluk tubuh suaminya, yang kini dingin dan tak bernyawa. Sejak malam itu, rumah Rani menjadi kosong, gelap. Orang-orang desa sering mendengar suara laki-laki memanggil-manggil seseorang di malam hari. "Ron, Ron, tolong aku." Dan dari arah rumah Maya terdengar suara perempuan tertawa. Sampai sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Tetap waspada, karena terkadang cerita hanyalah awal dari sesuatu yang nyata.